Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan terkait diskusi kami. Sebelumnya izinkan untuk kami untuk memperkenalkan diri. Saya Sabilah Dwi Safitri dengan NRP 50022310042. Kemudian ada saya Ahmad Iqbal Alfarizi dengan NRP 50022310090. Saya Adriel Grenatan Viloho dengan NRP 5002231002. Saya Dania Randa Arifasya, NRP 50022311134. Baik, di sini kita akan membahas beberapa soal. Di soal yang pertama ini ada soal terkait discrete time Markov chain. Jadi, soal yang pertama itu misalkan ada xn dengan n itu lebih besar sama dengan 0 adalah suatu discrete time Markov chain yang homogen pada waktu dengan ruang keadaan. Ini ada S yaitu sama dengan 1, 2 sampai N besar. Dengan matriks probabilitas transisi P-nya untuk I0, I1 sampai IK itu elemen dari si S. Kemudian kita diminta untuk menunjukkan bahwa peluang bersyaratnya itu X1 sama dengan I1 sampai XK sama dengan IK dengan peluang bersyarat itu X0 sama dengan I0 itu sama dengan P10, PI0, I1 sampai PIK min 1, IK. Nah, dari soal ini kita itu tahu bahwa eh, kita harus mengikuti aturan peluang bersyarat, di mana peluang bersyarat itu ada P X1 sama dengan I1 sampai XK sama dengan IK dengan bersyarat X0 sama dengan I0 itu sama dengan P X1 sama dengan I1 bersyarat X0 sama dengan I0 ini seterusnya sampai XK sama dengan IK. Nah, karena XN-nya ini adalah dia discrete time Markov chain, maka dia punya memenuhi sifat rantai Markov. Nah, sifat rantai Markovnya adalah ketika PXN plus 1 sama dengan J, dengan syarat X0 sama dengan I0, kemudian X1 sama dengan I1, sampai dengan Xn sama dengan IN, itu sama dengan peluang dari peluang bersyaratnya Xn plus 1 sama dengan J, Xn sama dengan IN. Nah, jadi karena itu maka kondisi dua langkah lalu atau X Kamin 2 itu tidak relevan. Jadi peluang dari X1 sama dengan I1 sampai XK sama dengan IK dengan syarat X0 sama dengan I0 itu sama dengan peluang X1 sama dengan I1 dengan syarat X0 sama dengan min 0 dikali dengan P peluang X2 sama dengan I2 dengan syarat hanya X1 sama dengan I1. Tidak ada X0 sama dengan I0 ya. Lalu dilanjutkan sampai dengan peluang XK sama dengan IK dengan syarat XK-1 sama dengan IK-1. Lalu dengan sifat rantai Markov juga, peluang tersebut bisa didefinisikan sebagai peluang XN plus 1 sama dengan J dengan syarat XN sama dengan IN itu sama dengan P IN, J. Sehingga peluang X1 sama dengan I1 dengan syarat X0 sama dengan I0 sama dengan P I0, I1. Dan seterusnya sampai X sama XK. Jadi kesimpulannya itu terbukti bahwa P peluang X1 sama dengan I1 sampai dengan XK sama dengan IK dengan syarat X0 sama dengan I0 sama dengan P I0, I1 dikali P I1, I2 sampai P IK min 1, IK. Untuk soal nomor 1 pembahasannya sampai situ. Oke, kemudian saya akan menjelaskan untuk soal yang kedua yaitu bagian masalah komputasional di mana yaitu nomor 2.1.
Untuk soalnya sendiri, yaitu adalah pertimbangkan model dari contoh 2.12, di mana misalkan buffer penuh pada air slot dihitung waktu ketiga. Kemudian kita disuruh untuk menghitung ekspektasi jumlah paket di dalam buffer pada air slot waktu kelima. Nah, kita tahu sendiri dari contoh 2.12 ini bahwa kita disuruh untuk mencari buffer pada air slot waktu kelima. Nah, langkah yang kita gunakan pertama yaitu adalah kita menentukan distribusi kedatangan. Yang diketahui adalah di sini K-nya adalah 7, kemudian XN yaitu adalah jumlah paket dalam buffer pada slot ke N. Kita menggunakan probabilitas Poisson yaitu dengan rumus P sama dengan E pangkat min 1 per K faktorial. Untuk yang pertama yaitu K0, yaitu adalah E pangkat min 1 per 0 faktorial, hasilnya adalah 0,3679. Kemudian untuk K sama dengan 1, hasilnya adalah 0,3679. Untuk K sama dengan 2, kita masukkan ke rumus, hasilnya adalah 0,1839. Untuk K sama dengan 3, hasilnya adalah 0,0613. Untuk K4, kita mendapatkan 0,0153. Untuk K sama dengan 5, kita mendapatkan 0,0031. Kemudian untuk K sama dengan 6, kita mendapat 0,005. Dan untuk K7, kita mendapatkan 0,001. Nah, nilai-nilai ini nantinya kita gunakan untuk membangun matriks transisi tersebut. Nah, setelah kita dapatkan nilai dari probabilitas Poissonnya, kita kemudian masukkan ke matriks transisi, di mana matriks yang kita ambil di sini untuk I mulai dari 5 sampai ke 7. Oke, sebagai gambaran mungkin bisa diibaratkan suatu router di mana setiap slot waktu atau setiap detiknya itu ada paket data yang masuk secara acak dengan terdistribusi Poisson. Sedangkan router tersebut cuma bisa memproses satu paket data. Jadi kayak min-nya dari distribusi Poisson tersebut adalah 1 dengan per slot waktunya, per detiknya, di mana buffer atau antriannya itu maksimal 7. Jadi kalau lebih dari 7 nanti dibuang. Jadi kalau semisal nanti paketnya nanti dapat 8, 9, 10, nanti tetap dihitung 7 karena sisanya dibuang, tidak terhitung. Jadi di awalnya itu di waktu ketiga buffer itu penuh, jadi terisi full 7 paket. Terus yang ditanyakan adalah rata-rata isi buffer tersebut pada saat waktu kelima. Oke, sebelumnya telah disebutkan kalau XN tadi jumlah paket dalam buffer akhir slot ke N. Berarti yang dicari adalah peluang dari ekspektasi dari X5. N-nya berarti 5. Misalkan kalau untuk di X nah ini ekspektasi dari N plus 1 tadi sudah diketahui di sebelumnya kan. Ekspektasi dari maksimal 0,an plus 1 min K P 0,0 N. Ya itu. Berarti dapat didefinisikan XN-nya itu yaitu minimal dari kurung buka K XN dikurangi 1 plus AN plus 1. Jadi untuk X4 sama dengan min 7, 6 plus A4. Jadi dihitung satu-satu. Jadi rumusnya tadi sudah disebutkan di yang pakai probabilitas Poisson ini, PA sama dengan K itu. Nah, nanti itu didapatkan untuk PA sama dengan 0, untuk yang 4 tadi, X4 tadi, yaitu didapatkan untuk A4 sama dengan 0, didapatkan X4-nya itu 6.
Jadi probabilitasnya itu E pangkat min 1. Terus untuk A4-nya 1 dan lebih dan A lebih dari sama dengan 1 itu didapatkan X4-nya itu 7. Semuanya hasilnya itu jadi 7. Jadi cuma didapatkan 2, yaitu yang probabilitas untuk A4 sama dengan 0 atau X4 sama dengan 6 tadi adalah E pangkat min 1 dan probabilitas untuk untuk probabilitas untuk A4 lebih dari sama dengan 1 atau X4 sama dengan 7 tadi 1 dikurangi E pangkat min 1. Jadi mungkin untuk lebih jelasnya bisa digambarkan aja. Jadi mungkin untuk XN pakai ini. XN, misalkan XN-nya 5. Jadi kita nanti hitung kan gimana ya? Kita punya XN sama dengan 5, berarti 5 itu I-nya. Berarti untuk PJI. PJI berarti untuk kalau semisal paketnya tadi yang datang 0, jadi nggak ada paket yang masuk, kan diprosesnya satu-satu, jadi dikurangi 1. 5 tambah 0 kurangi 1, jadi hasilnya 4. Outputnya 4, berarti J-nya tadi hasilnya 4. Jadi P45 hasilnya E pangkat min 1. Seperti yang ini sudah ditulis yang di langkah kedua tadi. Yang P45 itu berarti yang ini, yang I sama dengan 5, J sama dengan 4. Terus kemudian berdasarkan perhitungan yang sama juga, dari kalau semisal paketnya datangnya 1, outputnya 5. Jadi 5 tambah 1 kurangi 1, outputnya tetap 5. Jadi untuk I5, J5. Jadi didapatkan E pangkat min 1. Jadi hasilnya sama nanti 0,3679. Terus begitu seterusnya hingga ini yang 7 dengan perhitungan yang sama. Untuk yang I sama dengan 6 itu kurang lebih sama. Jadi untuk paket yang datang 0 berarti diproses 1 dikurang, berarti sisanya 5. Jadi untuk 6 P65 P56 hasilnya 0,3679. Nanti sama semuanya sampai didapatkan ini semua. Ini kenapa ini yang 0 sampai terus ini yang 00 ini, yang hasilnya 00 ini tadi karena tidak memenuhi apa ya? Intinya dia probabilitasnya 0, jadi dia tidak terhitung. Jadi untuk ekspektasinya itu nanti di ini yang dijadikan X5 itu berarti sama dengan 5, peluang dari X5 sama dengan 5 ditambah 6 kali peluang dari X5 sama dengan 6 dan ditambah lagi 7 dikali peluang dari X5 sama dengan 7. Ini untuk yang state J P5J ini itu adalah hasil dari si probabilitas dari X5 sama dengan J. Nah, untuk J0, 0, J11, J2, 0, untuk J0 sampai J4 kan 0. Jadi dia tidak terhitung untuk dijumlahkan. Jadi yang dihitung adalah 5 kali 0,1353, 6 kali 0,3679, dan 7 kali 0,4968. Nanti dijumlahkan hasilnya yaitu 6,3614, atau kalau dihitung secara apa ya, tidak didesimalkan tadi, nanti hasilnya bakal jadi 7 min E min 1 min 2 E pangkat min 2.
Ya, itu tadi adalah pembahasan dari nomor 1 dan nomor 2 terkait dengan Markov, apa namanya, terkait dengan discrete time Markov chain. Kami mohon maaf apabila dari penjelasan kami ada yang kurang. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.